kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pemegang saham sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Imbalan kerja kepada pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa dengan pemegang saham tapi melebihi kewajaran. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Sini. Harta yang dihibahkan. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan. Kecuali sumbangan yang tadi yang udah kita bilang di pasal 6 ya. Kecuali sumbangan yang tadi di pasal 6 yang pakai PP 93. Kecuali sumbangan sebagaimana di pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, dan huruf M. Serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ya. H, ini masih non-deductible. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Yang poin G itu kan ada bantuan atau sumbangan, terus dan warisan kecuali sumbangan itu ya, Pak? Itu yang warisan kecuali maksudnya sumbang. Begini. Maksudnya kan sumbangan yang ada di huruf I itu ya? Ya, huruf I yang tadi yang di atas sudah kita urai di sini. Kan sumbangan kan pada dasarnya non-deductible, betul nggak? Iya, Pak. Tapi sumbangan yang tadi yang di atas ini, pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, dan M, ini kan deductible, betul nggak? Paham kalimatnya? Oh iya, Pak. Nah, sumbangan itu kan pada dasarnya non-deductible. Tapi kalau sumbangan yang huruf ini, pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, dan M ini, clear? Ini kan deductible, begitu kan? Oke, Pak. Dan memenuhi syarat yang tadi ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, yuk. Yang H, ini pajak penghasilan. Yang I, biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham atau orang yang jadi tanggungannya. Untuk pemegang pribadi wajib pajak. Ya, di sini. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J, gaji yang dibayarkan ini. Gaji yang dibayarkan pada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ya. Sanksi administrasi perpajakan di sini. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, yang
dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini yang non-deductible. Penjelasan pasal 6 ayat 1 dan pasal berapa berarti? Pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 huruf G, gitu kan? Ini yang menjelaskan apa? Bahwa sumbangan itu kan pada dasarnya non-deductible kecuali sumbangan yang 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, M, N ini asal memenuhi persyaratan seperti ini. Ya, jadi ini bahasan kita. Kita belum bahas mengenai ini, tapi yang udah kita bahas sekarang adalah begini. Di dalam aturan pajak kita, sekali lagi, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan kan? Dan untuk menentukan penghasilan itu fiskal, nanti prosesnya adalah kita melakukan apa? Ini, prosesnya adalah kita wajib pembukuan. Sekali lagi, tujuan pembukuan bagi pajak adalah agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengukuran penghasilan neto fiskal yang akan menjadi dasar penghasilan kita yang dikenai pajak nanti adalah dari pembukuan, perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak disesuaikan sehingga menjadi sesuai dengan perlakuan pajak. Di sini ya, penghasilan itu dibedakan menjadi 3. Ada objek pajak final, bukan objek pajak, dan dikenai pajak dengan tarif umum. Kemudian biaya terkait dengan penghasilan ini juga diatur. Biaya yang terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pajak final dan bukan objek, itu nggak bisa dikurangkan. Tapi yang terkait dengan penghasilan yang dikenai pajak tidak final, ini akan dibedakan. Ada yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 6 ayat 1. Dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 6 ayat 2. Ya. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas menentukan dan menghitung pajak yang terutang. Sekali lagi, kita udah bahas di sini ya. Berarti yang udah dibahas apa? Objek pajak. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Nanti dibaca lagi ya. Apa yang bukan objek pajak, apa yang dikenai final, dan apa yang dikenai pajak dengan tarif umum. Kemudian pasal 6 dan pasal 9. Oke, ini dulu hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau enggak, kita tutup dulu hari ini ya. Pak. Ya, boleh, silakan. Ya, tadi kan Bapak ada bilang natura dalam bentuk pemberian makanan tuh dibolehkan. Itu berarti dibolehkan Pak kalau seandainya contohnya nih karyawan dikasih makan siang bersama gitu, meskipun itu bukan perusahaan kan. Kalau kontraktor natura boleh, kalau yang bukan kontraktor kan boleh asal seluruhnya, asal seluruh boleh. pegawai. Berarti asal boleh ya dideduksibilkan itu. Iya. Kalau itu berdasarkan undang-undang yang mana ya Pak? Ini nih, pasal 6. Pasal 9 ayat 1 ini. Pasal 9 ayat 1 huruf E. Penggantian atau imbalan hubungan perjanjian atau jasa baik dalam pengaturan kegiatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi sebenarnya pegawai semuanya dikasih makan. Makanya kalau di perusahaan yang industri di pabrik ya gitu kan, itu kan disediain makan untuk pegawainya. Itu deductible expense. Sekali lagi asal untuk seluruh pegawai. Ya. Oke. Pasal 9 ayat 1 huruf E, pengecualian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Bisa diterima? Oke, baik Pak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Oke. Kalau enggak kita tutup hari ini ya, sampai hari Jumat lusa insya Allah ya. Iya Pak.
Pak, ini Excel-nya dikirim belakangan kalau sudah selesai atau habis ini dikirim, Pak? Oke. Ini Excel. Saya tutup boleh? Ini Excel segera saya kirim ya. Saya tutup. Selamat siang. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Gitu ya. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama.